Iya, halo, saya lagi ada di kota Solo. Sekarang kita akan menuju kota Magelang untuk Natalan. Ini saya bersama Ibu Gembala. Ibu Gembala, hai dulu buat Debbie Basir TV. Ibu Gembala cantik sekali kan? Iya, nanti kita akan lihat bagaimana Bapak Gembalanya dan kesaksian hidupnya yang luar biasa. Oke, stay on my channel Debbie Basir TV. God bless you. Ada Bapak Gembala di depan sama suami saya. Nanti kita akan mendengarkan kesaksiannya. Sabar karena kita nanti akan berhenti di Duren, Ketan Duren ya. Kita akan kuliner di Magelang ini ya. Iya, kita sudah sampai di Kopeng. Ini mau ke Magelang dan kita mau coba kuliner khas Kopeng ini. Namanya itu kolak duren. Dan di sini juga ada kopi duren. Nanti kita akan lihat dan stay on my channel. Yuk ikuti terus. Iya, ini kita udah di daerah Kopeng ya, mau ke Magelang. Di sini ada satu kuliner yang luar biasa. Ini langganannya Pak Yosi sama istrinya Ibu Gembala. Ini kolak duren ya Pak ya. Dan ini yang kopi durian. Yang spesial ini kopi. Dalamnya. Dan di dalamnya ada duren, kopi duren. Ya. Tapi bagi yang darah tinggi kayaknya harus hati-hati ya. Tapi banyak orang bilang gini, sama setan nggak takut, sama duren takut. Karena gini loh, darah tinggi kita tahu bahwa darah Kristus lebih tinggi. Iya, jadi kalau mau ke sini bisa mampir ya. Oke, God bless. Iya, kita lagi ada di Kopeng ini dan ini adalah kuliner khas Kopeng ini adalah kolak duren. Nih, ya ketan sama duren. Ada rondenya itu. Ada ronde. Jadi perlu dicoba ya. Yuk ke Kopeng. Iya, shalom saudara. Ini saya sedang berada di daerah Solo. Kita mau ke arah Magelang. Sekarang sudah ada di daerah Kopeng dan saya sedang bersama Bapak Gembala Betani Magelang. Dan ini kita lagi mau tanya-tanya, kisah hidupnya luar biasa ya. Bisa diceritain sedikit Pak Yosi ini namanya ya, bagaimana pengalaman hidup Bapak? Memang dari pertama awal itu memang sudah punya cita-cita jadi gembala atau pendeta atau gimana Pak? Pertamanya enggak ya, tapi kalau yang saya dengar dari orang tua saya kan pendeta. Iya. Dari kecil saya lahir sudah Kristen, kalau boleh diomong Udah haleluya ya. ya ada haleluya. Begitu keluar dari Jadi perut. nggak pakai nangis. Ya. Nggak pakai nangis. Terus ya berjalannya dengan waktu, tua ini sudah menasarkan bahwa saya akan diserahkan bagi Tuhan. Karena waktu kecil saya umur 1 tahun itu sudah hampir mati karena saya sakit keras waktu itu. Sampai umur 3 tahun, umur 4 tahun saya nggak bisa jalan. Tiba-tiba terjadi mukjizat. Tahu-tahu saya anak yang lumpuh. Saya masih ingat sekali dulu saya kalau ditaruh kursi gini, tahu-tahu saya bisa glosor di bawah meja sendiri, karena punggung saya nggak kuat. Tapi Tuhan buat mukjizat dalam satu waktu. Sembuh. Tiba-tiba ya ada perlombaan deklamasi, mama saya ngikutkan cuman untuk ya rame-ramean lah gitu loh. Dan guru-guru nggak punya harapan apa-apa buat saya bisa tampil. Tapi ternyata hari itu Tuhan pulihkan kekuatan, saya bisa jalan dari belakang ke depan di panggung, saya bisa deklamasi dengan baik dan hari itu saya juara meskipun saya yakin itu bukan karena saya yang paling bagus hari itu, tapi karena saya yang di luar ekspektasi dari guru-guru. Dan akhirnya setelah itu mama saya bertobat. Waktu itu dia belum orang Kristen juga, papa saya melayani sendiri waktu itu. Terus akhirnya diserahkan, ya Tuhan ini anak biarlah kamu pakai sampai kapanpun juga. Tapi perjalanan waktu hidup saya, karena kenapa ya, waktu zaman awal-awal kegeraan gereja dengan luar biasa, papa saya ikut terlibat juga di dalam pergerakan itu. Jadi mungkin kayak ada kurang waktu. Orang dulu kan ngomong gini, semua nanti Tuhan atur, semua anak kita nanti Tuhan yang akan buat. Jadi
jadi berhasil dan lain sebagainya, sehingga kurangnya pengawasan juga lingkungan juga dalam hati saya juga, saya ini orangnya penasaran, pengen sesuatu yang buat saya coba-coba buat saya ini, karena sering lihat orang berdoa, basaro, nangis, hati saya nggak tertarik dengan hal itu. Saya lebih tertarik dengan dunia-dunia yang buat saya dunia-dunia yang hitam gitu loh. Dunia hitam, karena kan di TV banyak orang lihat American Ninja, American Mafia, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi saya itu yang jadi satu sesuatu yang buat saya wow, hebat, dan saya lebih tertarik ke hal-hal yang seperti itu. Singkat cerita, karena pergaulan dan lain sebagainya, kemudian saya SMP rokok, kemudian saya satu SMA sudah narkoba. Dari umur 15 tahun saya kecanduan narkoba, baru selesai 12 tahun kemudian. Itu pun juga ada cerita-cerita yang banyak ya, cuman nggak bisa diceritain satu persatu. Dan akhirnya bagaimanapun juga Tuhan kalau mau panggil kita, jalannya bagaimanapun juga, sejauh apapun juga kita dikejar, ya? Tetap dikejar, asalkan setiap orang tua tetap berdoa. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan itu ya dan amin ya. Doa orang tua, dulu saya juga mikir, saya didoain terus jadi saya kebal. Orang tua saya juga gembala, doa untuk bapak ibu gembala, anak-anak membuat saya semakin lama semakin saya sudah didoain kebal ya. Tapi bagaimanapun juga, sejauh apapun saya pergi, ternyata doa orang tua, doa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu yang akan menarik kita untuk balik lagi ke hadirat Tuhan ya, lewat beberapa banyak hal yang belum nggak bisa diceritakan di tempat ini karena keterbatasan waktu. Tapi intinya Tuhan pulihkan saya dengan luar biasa. Sekarang saya melayani di beberapa gereja yang ada, juga cabang-cabang dari orang tua saya, Betani Jogja, Betani Magelang, Betani Denpasar, juga di Betani Solo dan sekitarnya ya. Dan Tuhan pelan-pelan pulihkan saya, juga pakai saya sedikit demi sedikit untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Iya, jadi saudara, kalau kita lihat, saya bisa membayangkan ya Pak, maksudnya papa dari Pak Yosi ini adalah seorang pendeta ya, terlibat dalam pelayanan, tapi melihat anaknya begitu tuh pasti nggak mudah ya. Nggak mudah lihat anaknya waktu itu sampai narkoba, sampai apa. Tapi ya itu tadi yang Pak Yosi bilang, bahwa orang tua itu tetap berdoa, karena doa itu yang akan menarik anak-anak kita untuk kembali datang pada Tuhan. Nah, selama masuk dalam pelayanan Pak Yosi ada kendala, ada masalah nggak, atau mulus-mulus aja? Ya kendala itu ada ya. Pasti ya. Pasti ada, karena kan kita pelayanan anaknya pendeta lain mungkin selesai SMA dia sekolah teologi, ya kita tolologi. Jadi ya memang harus belajar sedikit demi sedikit di dalam pelayanan. Tapi ya Tuhan itu baik. Saya baru selesai narkoba, antara selesai dan nggak selesai saya sudah diterjunkan dalam pelayanan, karena papa saya itu punya prinsip, dibawa masuk dulu dalam dunia pelayanan, nanti biarlah pengaruh lingkungan yang baik ini yang akan bawa anak pergaulan saya keluar. yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ya. Membuang. Membuang. Jadi ya saya pelan-pelan melayani. Saya waktu baru pertama setahun pelayanan, istilahnya ya khotbah juga belum terlalu bisa dan lain sebagainya. Saya dapat kesempatan untuk memimpin salah satu gereja. Waktu itu gereja itu sedang dalam persoalan. Ya saya singkat cerita saya belajar, ayo sudah nggak apa-apa, tak pegang lah. Karena pada saat itu saya nggak punya jalan lain selain saya harus hidup di dalam pelayanan. Karena kan pengaruh dunia ini begitu sangat kuat ya. Terus saya melayani ya, persoalan tetap ada, tapi bersama Kristus pasti kita bisa diberikan sebuah kekuatan asalkan kita ini melayani dengan sungguh-sungguh ya. Dari gereja yang ada di Betani Jogja akhirnya saya bisa ada gereja yang saya rintis sendiri dari Betani Magelang, terus sekarang diperbantukan di Betani Denpasar ya. Semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya lihat 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, saya nggak berpikir saya bisa melayani Tuhan, karena saya pikir hidup saya ini nanti akhirnya kalau nggak saya di penjara, saya mati, saya gila, udah itu aja. Bertahun-tahun saya nggak bisa keluar dari lingkaran itu, tapi
setelah saya lihat belasan tahun kemudian, walaupun Tuhan belum membuat pelayanan saya ini menjadi sesuatu yang wow seperti kalau orang-orang lain ya, tapi saya percaya bahwa ini sudah merupakan kasih karunia dan anugerah yang sangat luar biasa ya. Jadi anak yang terhilang, pecandu narkoba, dulu saya kalau pakai narkoba bukan hitungan hari, jam. Ini berapa jam sekali dan lain Pernah sebagainya. overdosis nggak? Udah 3 kali. Ya ampun, sudah 3 kali overdosis. Sekarang bisa jadi hamba 3 Tuhan, kali. jadi gembala. Bahkan pernah saya lihat Tuhan Yesus belum pernah, saya lihat setan sudah pernah. Jadi mau diambil udah nama setan waktu Oh itu. iya, bisa diceritain nggak Pak gimana tuh? Wah ya ceritanya pas overdosis itu. Overdosis terus setiap saya merem seakan-akan kayak ada tangan cakar yang kayak mau narik nyawa saya. Ya. Wajahnya itu belakangnya hitam semua, wajahnya itu kayak apa ya? Ya kalau kita gambarnya kayak genderuwo gitu loh. Kayak genderuwo dengan ada moncongnya gini, Tapi kukunya panjang. matanya merah, backgroundnya pekat, tapi terlihat gitu loh. Sama cakarnya itu yang saya tahu begitu saya lelah, saya pengen udah aku capek, aku mau tidur, aku mau istirahat gitu ya kan, karena kan di dalam keadaan yang anu ya, Setengah itu sadar. overdosis terus ya kayak mau kayak mau ditarik gitu. Itu pernah beberapa kali lah, 3 kali ya cuman yang itu yang Tapi yang buat Pak Yosi selamat waktu itu apa? Ingat Tuhan atau apa? ya ingat Tuhan, berhari-hari nyebut Yesus sampai akhirnya hilang sendiri setannya. Sampai akhirnya kita sadar sendiri. Tapi saya yakin itu waktu itu kalau saya kalah, saya sudah nggak bisa apa-apa geletak itu. Iya. Saya yakin Masih kalau ada tersisa iman sedikit ya. Jadi apa yang ditabur orang tua pada saat kita kecil itu mau nggak mau kita manggilnya Yesus. Kita mau manggil siapa lagi? Iya, betul. Ya kan pada saat itu. Jadi itu salah satu pengalaman. Ntar kalau Bu Devi kesini lagi ada lagi. bisa Berarti yang masih lain bersambung. lagi banyak. Ntar channelnya nggak cukup buat ini ya. Jadi saudara, luar biasa ya, satu hal yang saya tarik dari pengalamannya Pak Yosi adalah bahwa bayangkan loh, istilahnya nyawanya itu sudah jadi tarik-tarikan antara Tuhan dan iblis ya yang mau merebut dia, tapi karena ada iman yang dari kecil ditabur orang tua dan iman itu yang terus ada dalam hatinya, walaupun waktu itu belum mengerti benar, masih berbuat dosa, tapi ketika kuasa gelap itu mau mengambil dia berseru kepada nama Yesus dan itulah yang akan menyelamatkan. Ya, pesan terakhir Pak buat Debbie Basir TV, apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, buat orang tua yang mungkin anaknya dalam keadaan seperti itu, jangan pernah menyerah, berdoa. Tuhan sanggup mengubahkan. Orang tua saya waktu tahu saya nakal belasan tahun seperti itu, seakan-akan nggak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan Yesus pasti ada yang namanya harapan ya. Saya nggak tahu jalan keluar, tapi Tuhan Yesus buka jalan keluar walaupun nggak enak, kebanting-banting dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya contoh nyata bahwa saya sekarang melayani, hidup saya sudah dipulihkan. Dulu anak gelap, sekarang jadi anak terang. Jadi apa yang ditabur oleh orang tua, firman juga jangan kita berpikir cuman nabur sesuatu kata sia-sia, tapi firman itu nggak akan pernah kembali sia-sia. Buat yang sedang bergulat dengan narkoba, percayalah, walaupun ada orang ngomong saya sudah berapa tahun di narkoba, saya 20 tahun, saya punya kenalan-kenalan yang mungkin lama juga seperti itu. Salah satunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Yang mustahil itu bagi kita sendiri karena kita nggak mau usaha. Di mana kita ada usaha, kita ada niat, ada iman, Tuhan pasti bisa pulihkan kita. Amin. Jadi saudara, ya saya yakin saudara mendapatkan banyak berkat hari ini dan tetaplah bersemangat sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sampai ketemu.